Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutia Cantika Rizky Wibowo, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teori semiotika, speech edge theory, dan Frankfurt School. Teori interpretif semiotika. Pendahuluan. Semiotik adalah studi tentang tanda. Tujuan semiotik adalah menafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal. Tradisi semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang tanda-tanda, merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Konsep dasar yang menyatukan tradisi ini adalah tanda yang didefinisikan sebagai stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain, seperti ketika asap menandakan adanya api. Konsep kedua adalah simbol yang biasanya menandakan tanda yang kompleks dengan banyak arti, termasuk arti yang sangat khusus. Variasi dalam tradisi semiotik ada 3, yaitu 1. Semantik. Berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Kedua, sintaktik. Kajian hubungan di antara tanda-tanda sintaktik mengacu pada aturan-aturan yang dengannya orang mengkombinasikan tanda-tanda ke dalam sistem makna yang kompleks. Ketiga, pragmatik. Memperlihatkan bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan melengkapi dengan tradisi sosial budaya. Pragmatik tanda-tanda penting bagi sejumlah perhatian akan komunikasi, tetapi tentu sangat berarti dalam melihat pada pemahaman dan kesalahpahaman. 3 bidang studi utama dalam semiotika. 1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi berbagai tanda yang berbeda. Cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Kedua, kode atau sistem mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya. Ketiga, kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja bergantung pada penggunaan kode dan tanda-tanda untuk keberadaan dan bentuknya sendiri. Roland Barthes. Roland Barthes adalah tokoh semiotik yang memiliki ciri khas semiotik, yaitu munculnya mitos yang mengacu pada budaya. Bagi Barthes, semiotik bukanlah suatu sebab, suatu ilmu, suatu disiplin, suatu aliran, suatu gerakan, bahkan mungkin suatu teori. Semiotik berkaitan dengan apapun yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Barthes membagi kajian semiotik menjadi 2, yaitu denotasi, makna sesungguhnya yang jelas dari suatu tanda. 2. Konotasi, makna yang muncul karena adanya konstruksi budaya sehingga ada pergeseran tetapi tetap melekat pada tanda tersebut. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure disebut sebagai bapak linguistik. Semiologi Saussure terkenal dengan konsep diadik atau 2 unsur. Ia menggambarkan sebuah tanda sebagai kombinasi dari penanda dan petanda. Penanda adalah bentuk atau wujud fisik yang dapat dikenal melalui wujud karya. Petanda, makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, atau nilai yang terkandung dalam karya. Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce adalah tokoh semiotik yang terkenal dengan konsep triadik atau 3 unsur. Peirce mengemukakan konsep segitiga makna dengan 3 elemen. Peirce mendefinisikan semiotik sebagai hubungan di antara tanda, benda, dan arti. Tanda tersebut merepresentasikan benda atau yang ditunjuk di dalam pikiran si penafsir. Segitiga makna. 1. Objek, 2. Representamen, 3. Interpretan. Klasifikasi tanda menurut Peirce. 1. Berdasarkan ground, yaitu qualicin, synsin, dan lexin. Berdasarkan objek ada icon, indeks, dan simbol. Berdasarkan interpretan ada rem, design sign, dan argumen. Speech edge theory. Speech edge theory atau teori aksi bicara adalah teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Longson Austin pada tahun 1962. Dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words, Austin adalah seorang filsuf terkemuka dari sebuah kelompok yang disebut Oxford School of Ordinary Language Philosophy. Teori ini kemudian dikembangkan lebih mendalam oleh muridnya yaitu Searle pada tahun 1979.
Dan sejak saat itu pemikiran keduanya mendominasi kajian penggunaan bahasa, yaitu ilmu pragmatik. Latar belakang masalah. Sebelum muncul speech age theory, ahli bahasa memperlakukan bahasa sebagai deskripsi suatu keadaan atau fakta. Contoh, senyummu sangat menawan. Menurut Austin, benar atau salah dalam pernyataan tidak cukup didasari pada truth condition, tetapi seseorang harus melakukan suatu tindakan. Contoh, jangan masuk. Jadi, dengan menggunakan bahasa dapat membuat orang lain melakukan sesuatu. Lalu apa itu speech X theory? Teori yang kebanyakan dihubungkan dengan John Searle ini dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan hal dengan kata-kata. Konstatif. Mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah menurut Austin pada tahun 1962 atau menurut Searle pada tahun 1971 yaitu tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan. Contohnya, pencurinya orang itu yang dituturkan seorang saksi di pengadilan mempunyai konsekuensi penilaian benar atau salah sesuai yang dituturkan. Performatif. Tuturan performatif membentuk atau menciptakan tindakan. Contoh tuturan, awas, anjing galak. Yang dituturkan dengan serius akan menghasilkan dampak sikap waspada pada orang yang dimaksud. Bukan karena isi tuturannya benar atau salah. Apakah memang ada anjing galak atau tidak? Melainkan karena tuturan tersebut adalah peringatan atau tindakan memperingatkan. Lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ketika kategori ini terjadi pada saat tuturan dituturkan. Tuturan lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal dan referensi agar dapat dimengerti. Contoh, Indonesia memiliki beragam budaya. Kedua, tindakan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituturkan, atau performance of an act in saying something. Contoh, saling berbagi dan saling menolong. Ketiga, menurut Austin, tindak perlokusi adalah apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan, atau menyesatkan. Tindak ilokasi. Karena yang dominan menjadi kajian pragmatis adalah ilokasi, Austin membagi jenis tindak ilokasi menjadi 5 kategori. 1. Verdiktif. Penyampaian hasil penilaian atau keputusan berdasarkan alasan ataupun fakta tertentu. Contoh, menilai, mendiagnosis, mengkalkulasi, meramalkan. Kedua, eksersitif. Di dalam tindakan ini pembicara menggunakan pengaruhnya. Contoh, menyuruh, mendoakan, dan merekomendasikan. Ketiga, komisif. Tindak pembicara berkomitmen untuk sebab atau tindakan. Contoh, janji dan pertaruhan. Keempat, behabitif, yakni ekspresi reaksi penutur terhadap sikap orang lain, baik masa lalu, masa kini, atau masa depan. Contoh, maaf, terima kasih, dan selamat. Kelima, ekspositif, penutur menjelaskan bagaimana ucapan mereka sesuai dengan alur penalaran. Contoh, mengendalikan, mendefinisikan, dan menyetujui. 1. Penegasan atau asertif adalah pernyataan yang mengikat pembicara untuk menyokong kebenaran dari sebuah permasalahan. Kedua, arahan atau direktif, aksi berkehendak yang berusaha supaya pendengar melakukan sesuatu. Ketiga, keterikatan atau komisif, mengikat pembicara pada tindakan selanjutnya. Keempat, pernyataan atau ekspresif, tindakan yang menyampaikan aspek psikologis dari kondisi pembicara seperti berterima kasih, mengucapkan selamat, permintaan maaf, menghibur, dan penyambutan. Kelima, deklarasi atau declaration, dirancang untuk menciptakan sebuah proposi sangat menuntut yang membuatnya seperti itu. Teori kritis Frankfurt School. Tradisi kritis ada dua, yaitu 1. Tradisi yang timbul untuk meniadakan kecenderungan yang menormalkan lembaga dan struktur yang dibentuk dalam interaksi sosial. Kedua, pertanyaan mengenai kekuasaan atau power dan keistimewaan atau privilege yang diterima kelompok tertentu di masyarakat menjadi topik yang penting dalam tradisi kritis. 3. Keistimewaan pokok tradisi kritis. 1. Tradisi kritis mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar.
struktur kekuatan, dan ideologi yang mendominasi masyarakat, dengan pandangan tertentu di mana minat-minat disajikan oleh struktur-struktur kekuatan tersebut. Kedua, para ahli teori kritis pada umumnya tertarik untuk membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan masyarakat yang lebih bebas dan berkecukupan. Ketiga, menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan. Cabang-cabang teori kritis. 1. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasarkan pola pandangan-pandangan Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, pembuat teori politik, sosiologi, jurnalis, dan sosialis revolusi asal Jerman. Menurut Marx, ekonomi adalah dasar dari semua struktur sosial. Cara-cara produksi dalam masyarakat menentukan sifat dari masyarakat. Teori Marxis klasik ini dinamakan The Critique of Political Economy. Kedua, Frankfurt School. Frankfurt School merupakan cabang kedua dari teori kritis. Frankfurt School masih sering digambarkan sebagai persamaan dengan istilah teori kritis. Frankfurt School merupakan Marxis dalam inspirasinya yang dimana pengikutnya melihat kapitalisme sebagai tahap evolusi perkembangan sosialisme dan kemudian komunisme. Ketiga, postmodernisme. Dalam pengertian yang paling diberi tanda oleh perpecahan dengan modernitas dan proyek pencerahan, bertepatan dengan akhir dari masyarakat industri dan munculnya sebuah zaman informasi, dengan produksi barang-barang yang telah diberikan jalan untuk memproduksi dan memanipulasi pengetahuan. Keempat, Cultural Studies. Cultural Studies sendiri dikenal sebagai karya dari tradisi kritis. Cultural Studies sendiri tetap memfokuskan pada perubahan sosial di dalam hal yang menguntungkan di dalam budaya itu sendiri. Kelima, poststrukturalisme dikonsepkan sebagai bagian dari postmodern karena mengolah usaha modern dalam menemukan kebenaran-kebenaran universal, naratif, metode, dan makna yang digunakan untuk mengenal dunia. Keenam, postkolonialisme. Semua kebudayaan dipengaruhi oleh proses kekaisaran dari era kolonialisasi sampai hari ini. Proses penjajahan menciptakan kebedaan yang bertanggung jawab bagi gambaran yang distereotipkan pada populasi. Terakhir, feminis. Penelitian feminis lebih dari sekedar kajian gender. Feminis berusaha menawarkan teori-teori yang memusatkan pada pengalaman wanita dan untuk membicarakan hubungan antar kategori gender dan sosial lainnya, termasuk ras, etnis, kelas, dan seksualitas. Sejarah. Teori kritis mazhab Frankfurt merujuk pada sekelompok pemikir berhaluan Marxis yang tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Secara historis genealogis, teori kritis lahir dari rahim teori Marxis. Pemikiran Marx menjadi rangsangan besar bagi pengembangan sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat kritis. Filsafat kritis inilah menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat abad ke-20. Kekuatan pemikiran Marx tidak hanya pada aspek teoritisnya, tetapi lebih dari itu. Pemikiran Marx menjadi kekuatan sosial politik dan ideologis. Pemikiran Marx menjadi alat perjuangan bagi sekian banyak generasi dari gerakan pembebasan di berbagai belahan dunia. Tokoh Frankfurt School ada 3, yaitu Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan Jürgen Habermas. Pemikiran Frankfurt, teori ini memandang media sebagai cara untuk membangun budaya, menempatkan lebih banyak penekanan pada pemikiran daripada materi. Dari cara pikir ini, media menghasilkan dominasi ideologi golongan atas. Hasil ini didapatkan dengan manipulasi media terhadap gambaran dan simbol untuk keuntungan golongan yang dominan. Teknologi dan budaya menurut Horkheimer dan Adorno. 1. Teknologi dalam Frankfurt menjadi kekuatan dalam kontrol sosial terhadap suatu dominasi yang ada. Kedua, teknologi dapat menghasilkan suatu budaya yang dapat menciptakan suatu dominasi sosial yang kuat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.